Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Kembali lagi bersama dengan Anda dalam program Sound Doctrine. Dan saat ini di Sydney tepat jam 8 malam. Berarti untuk Indonesia saat ini, khususnya waktu Indonesia bagian Barat, karena kami di sini sudah musim spring, berarti berbeda 4 jam. Jadi mereka yang tinggal di wilayah WIB saat ini jam 4 sore, sementara mereka yang tinggal di waktu Indonesia bagian tengah saat ini jam 5 sore. Dan mereka yang ada di waktu Indonesia bagian tengah, WIB, mereka ada di jam 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan berdiskusi mengenai topik yang menarik dan sekaligus sering memicu kontroversial. Kapan sebenarnya hari Yesus meninggal tersebut? Begitu ya. Kita akan lihat beberapa teori dan kita akan telusuri nubuat Alkitab yang berkaitan dengan kematian Yesus. Baik, saya akan tunjukkan dalam screen berikut ini. Jadi topik kita pada malam hari ini adalah Yesus mati pada hari Rabu. Saudara yang ingin ikut berinteraksi, Anda bisa menuliskan komentar di kolom komentar yang ada, dan komentar Anda akan langsung saya munculkan secara streaming di monitor yang ada. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Anda bisa bertanya, Anda bisa juga memberikan pendapat, Anda bisa juga memberikan kepercayaan berdasarkan ajaran-ajaran yang Anda terima mengenai hal ini. Nah, pada umumnya saat ini dipercaya ada 3 tafsiran atau pengajaran mengenai hari kematian Yesus. Yang pertama, Yesus mati pada hari Rabu, 14 Nisan. Katakanlah Good Wednesday. Disebut Good Wednesday atau Rabu Agung atau apalah namanya, tapi hari Rabu. Begitu ya. Bisa dinamakan Good Wednesday. Lalu ajaran yang kedua atau tafsiran yang kedua, Yesus mati hari Kamis 15 Nisan. Itu disebut dengan Good Thursday atau Kamis Agung. Kemudian ajaran yang ketiga mempercayai Yesus mati hari Jumat 16 Nisan, Good Friday. Nah, mungkin posisi ini paling banyak dipegang orang. Ya, saya sudah katakan bahwa ajaran yang benar akan menghasilkan praktek beriman yang benar. Atau katakanlah sebuah ajaran akan menghasilkan praktek beriman. Jadi orang yang mempercayai, misalnya katakanlah Yesus mati pada hari Jumat 16 Nisan dan disebut Good Friday, tentu mereka telah diajarkan dengan pengajaran ini, lalu mereka tentu mempraktekannya dalam praktek beriman mereka berkaitan dengan Good Friday. Saya sendiri memegang posisi Yesus mati pada hari Rabu 14 Nisan.
Nah, bagaimana caranya kita melihat nubuat Alkitab dengan tepat? Mungkin ada yang bertanya, Pendeta Wanda, apakah penting membicarakan hari kematian Yesus? Saya rasa tidak penting. Yang penting adalah keselamatan. Banyak orang yang berpikir seperti itu. Nah, saya mau menjawab, semua yang dituliskan oleh Alkitab itu penting. Dan lebih penting lagi bagi kita untuk mencari harmonisasi pengajaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, supaya tidak bertentangan satu sama lain. Nah, bagaimana caranya membangun doktrin yang benar seputar kematian Yesus? Begitu ya. Jadi setiap ayat Alkitab itu penting, setiap pengajaran Alkitab itu penting. Mengapa? Itu membuktikan bahwa kita adalah seorang pembelajar Alkitab yang baik, kita adalah orang yang mencintai firman Tuhan. Kita adalah orang yang sungguh-sungguh atau betul-betul mempunyai perhatian atas firman Tuhan dan rindu untuk menyelidiki firman Tuhan. Begitu. Jadi semuanya penting ya. Kalau Anda katakan tidak penting, ya Alkitab dibuang saja kalau tidak penting. Nah, biasanya orang yang tidak menggunakan Alkitab itu yang ngawur-ngawur. Di Facebook saya itu ada itu orang itu. Dia bicara tentang kebenaran-kebenaran, dia sendiri tidak tahu apa itu kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya tunjukkan ayat ini. Matius 12 ayat 40. Ini sebenarnya adalah ayat kunci untuk memahami nubuatan Alkitab ini dan mencocokkan dengan praktek yang kita lihat saat ini. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Perhatikan kata-kata Yesus di sini. Pertama dia katakan anak manusia. Mengapa dia menunjuk kepada anak manusia? Karena saat itu dikatakan dia akan meninggal. Jadi yang meninggal itu adalah Allah, adalah manusia ya, maksud saya. Begitu. Nah, rahim bumi ini jelas menunjuk kepada kuburan. Begitu. Jadi anak manusia itu seharusnya dikatakan jasadnya itu akan berada di dalam kuburan selama 3 hari 3 malam. Nah, kalau dikatakan 3 hari 3 malam, kita kembali lagi kepada teori awal. Teori mana yang paling betul dari semuanya? Kita bisa atau kita harus menghitungnya dengan tepat, karena Yesus sendiri berkata ada di dalam kuburan 3 hari 3 malam. Nah, kalau menghitung hari Jumat, ini jelas sebenarnya teori ini harus dicoret karena sudah tidak memenuhi prinsip yang ada 3 hari 3 malam. Mengapa? Kalau mati hari Jumat dikubur, Yesus mati sore-sore hari Jumat dikubur, lalu sore itu sudah masuk hari Sabtu, maka sebenarnya cuma 1 hari lebih Yesus ada di dalam kuburan tubuhnya. Jadi teori ini sudah gugur dengan sendirinya. Nomor 3, bukan Good Friday. Nah, berarti ada di sekitar 2 teori ini atau pengajaran ini, nomor 1 atau nomor 2. Apakah hari Kamis 15 Nisan ataukah hari Rabu 14 Nisan?
Begitu. Nah, mengapa kok Pak Wanda di situ ada 14 Nisan? Dari mana tanggal-tanggal tersebut? Nah, sekarang kita perlu melihat nubuat utama Alkitab. Misalnya di dalam Keluaran 12 ayat 1 sampai 28. Ini sebenarnya ayat-ayat kunci untuk menolong kita mengerti tentang anak domba Paskah. Lihat ya, saya tunjukkan. Saya besarkan. Dalam Keluaran 12 ayat 1 dan 2, atau katakanlah, ya kita bisa baca ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Oke, ini pertama kalinya firman Tuhan keluar untuk memberikan panduan khusus kepada orang Yahudi. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan apa itu? Dikatakan itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Tuhan menetapkan bulan pertama bagi orang Israel. Ayat 3, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Oke, jadi dikatakan tanggal 10 adalah persiapan untuk mengurung anak domba yang akan dipakai untuk Paskah. Begitu ya. Nah, sekarang saya tunjukkan lagi ayat 6 dari Keluaran 12. Dikatakan, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Tadi dikatakan ambil pada tanggal 10, lalu dikurung sampai tanggal ke-14, lalu disembeli pada waktu senja. Nah, bulan pertama itu bulan apa? Begitu. Bulan pertama itu di sini nih saya tunjukkan. Bulan pertama itu kita harus periksa dalam kalender orang Yahudi. Bulan pertama itu adalah bulan Nisan. Makanya tadi saya sudah sebut-sebut Nisan. Nah, Tuhan berfirman kepada orang Israel, Paskah pertama harus dilakukan pada tanggal 14 Nisan. Tadi kan 14 Nisan. Tapi dombanya itu harus dipersiapkan mulai dari tanggal 10 Nisan. Lihat di sini, kata domba ini adalah kata yang sangat khusus dipakai. Nah, saudara, saya juga ingin tunjukkan bahwa Paskah itu, ya. Jadi Paskah itu seperti yang orang-orang Kristen kenal itu disebut Paskah. Sebenarnya kita tidak merayakan Paskah sebenarnya. Paskah itu adalah perayaan orang Yahudi karena penyembelihan anak domba. Jadi sebenarnya penyebutan Paskah itu atau Pesak hanya tepat digunakan untuk orang Israel. Orang Kristen tidak mengenal kata Paskah. Begitu. Jadi kalau Easter itu atau hari Minggu Yesus bangkit, yaitu merayakan kebangkitan Yesus, bukan merayakan Paskah. Begitu. Jadi tidak tepat konteks ini, sehingga banyak yang terkacaukan begitu ketika memahami hal ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Sekali lagi ya saya tunjukkan ya poin-poin ini. Jadi Tuhan menyuruh kepada orang Israel untuk menyembelih anak domba dan darahnya itu dipakai untuk menandai rumah-rumah orang Israel. Di sini dia bilang. Kalau kita lihat darahnya itu harus diambil. Kemudian dagingnya itu harus dimakan, lalu kemudian sisanya itu dibakar, begitu ya. Jadi dibakar, mereka harus roasting, lalu kalau tidak habis harus dibakar. Nah, nubuatan yang berkaitan dengan Pesak ini atau Paskah Israel ini menjadi tonggak yang saya katakan tadi. Mengapa tadi saya katakan 14 Nisan? Nah, ada persoalan di sini antara 14 Nisan dan 16 Nisan. Tadi saya bilang Jumat 16 Nisan ini memang sudah dicoret ini. Mengapa? Menurut saya, tadi saya sudah sampaikan, sudah tidak kena secara hitungan hari, kemudian dari hitungan nubuat tidak kena. Mengapa? Karena Yesus itu adalah anak domba Allah. Dia harus mati di Yerusalem untuk menanggung dosa bangsanya, katakanlah pada waktu itu, dan dosa orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi harus terjadi pada hari Rabu 14 Nisan atau Kamis 15 Nisan. Nah, dua teori ini sekarang yang harus kita buktikan. Kalau hari Jumat 16 Nisan sudah jauh sekali karena tidak sesuai dengan nubuatan Alkitab bahwa Paskah itu, Pesak itu harus dilakukan pada tanggal 14 Nisan. Nah, mengapa ada perbedaan penghitungan antara orang yang percaya hari Rabu dan orang yang percaya hari Kamis? Karena ada kesulitan menghitung antara 14 Nisan dan 15 Nisan. Ini saya menamakannya adalah teori di antara dua malam. Kalau tidak teliti menghitung hari ini, maka kita akan miss atau kehilangan semua nubuatan Tuhan. Jadi apa yang ditulis di dalam Keluaran ini menjadi sebuah konteks nubuat yang akan digenapi bagi atau kepada Yesus Kristus. Misalnya kalau Anda lihat di dalam katakanlah di mana itu? 1 Korintus 5 ayat 7. Sebentar, saya carikan ayatnya. Saya sudah copy. Lihat di sini. 1 Korintus 5 ayat 7 dengan jelas berkata, anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, jadi Kristus itu memang adalah anak domba Allah. Dikatakan anak domba Paskah. Jadi Yesus memang dipersiapkan sejak awal. Tujuannya datang ke bumi ini untuk menjadi anak domba Paskah sesuai dengan nubuatan Alkitab. Kalau di dalam Perjanjian Lama mereka menggunakan domba yang sebenarnya, tetapi ketika Yesus datang, domba itu digenapi di dalam hidupnya, kan? Waktu itu dikatakan domba itu harus jantan, tidak bercacat celah. Nah, orang Israel mempunyai 3 perayaan utama, yaitu perayaan yang disebut dengan Paskah atau Pesak. Lalu mereka mempunyai perayaan yang kedua yang disebut dengan Unleavened Bread Feast atau Hari
raya roti tidak beragi. Nah, kalau kita meneliti di dalam 1 Korintus bukan 1 Korintus. Kalau kita meneliti dalam Keluaran 12 tadi, dikatakan sesudah mereka merayakan Paskah, maka malam itu seharusnya menjadi hari pertama, hari raya roti tidak beragi. Roti tidak beragi itu dirayakan selama 7 hari. Itu ya, dirayakan selama 7 hari. Kemudian hari raya yang ketiga adalah hari raya yang namanya Sukot, penuaian akhir. Kalau hari raya roti tidak beragi ini masuk pada hari raya tuaian awal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat beberapa konteks, ya. Kita lihat beberapa konteks. Misalnya saudara ya, ketika tanggal 10 Nisan, ya, Yesus itu bersabat, disebut dengan Sabat Hagadol. Jadi 10 Nisan itu jatuh pada hari Sabtu. Yesus bersabat dulu bersama dengan murid-muridnya. Sabat ini adalah sabat yang besar karena sabat mendahului Paskah. Kemudian Alkitab katakan keesokan harinya dia memasuki Yerusalem yang jatuh pada tanggal 11 Nisan atau Minggu Palem, ya, bisa dibaca dalam Matius 21 dan Sakaria 9 ayat 9. Kemudian Matius 26 ayat 2, Yesus berkata 2 hari lagi Paskah, ya, jatuh pada hari Rabu 14 Nisan. Karena saya bilang tadi, nubuatan Alkitab ini harus tepat, bahwa Paskah ini harus terjadi pada hari Rabu 14 Nisan. Begitu. Tapi mengapa ada di dalam Alkitab beberapa konteks yang berbeda? Alkitab seringkali menggunakan kata-kata yang berbeda. Misalnya ada yang menulis Rabu 14 Nisan, tapi ada juga yang menulis 15 Nisan. Maksudnya 14 Nisan dan 15 Nisan. Mengapa? Karena 2 hari ini merupakan hari yang saling berkaitan. Ya, saya mau tunjukkan supaya kita gampang memahaminya. Saya tunjukkan di sini. Misalnya di Kejadian 1 ayat 5, ya. Kejadian 1 ayat 5. Nah, ini ayat kunci untuk menafsirkan. Ayat kunci untuk menafsirkan. Alkitab katakan di sini, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Lihat. Jadi orang Israel menghitung hari dari sunset to sunset. Gitu kan? Jadi dari jam 6 sore itu mereka harinya sudah berganti. Jadi dari jam 6 sampai jam 6 sore berikutnya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, ketika tadi ada perintah di dalam Keluaran 12 bahwa anak domba itu harus disembeli pada waktu senja. Begitu ya, menjelang, jadi dikatakan 14 Nisan, jadi sudah akan memasuki 15 Nisan. Makanya ada 2 hari yang berkaitan di situ. Jadi hari itu sebenarnya kalau dalam hitungan kita masih tanggal 14 Nisan, tapi di dalam kalender orang Israel sudah jatuh di dalam hari 15 Nisan. Nah, ini saya mau tunjukkan beberapa konteks dari Alkitab supaya kita bisa melihat argumen-argumen utama itu. Yohanes 19 ayat 14 dikatakan hari itu ialah hari persiapan Paskah. Oke?
Jadi ada hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi, inilah rajamu. Nah, ini tulisan dari Yohanes di ayat ke-14. Kemudian di Yohanes 19 ayat 31, ini saat Yesus akan disalibkan, ini ya peristiwanya ya. Karena hari itu hari persiapan, lihat, supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah Sabat yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Nah, kalau engkau teliti membaca dua ayat ini, ya, engkau akan melihat sebenarnya penjelasan-penjelasan yang indah dari Yohanes. Cuman mesti hati-hati. Kalau tidak mengerti konteksnya, maka seolah-olah apa yang disampaikan oleh Yohanes itu bertentangan. Yohanes 19 ayat 14 dia katakan Yesus disalib dan mati pada persiapan Paskah. Nah, tadi saya sudah katakan Paskah itu kapan terjadi? Paskah itu menurut Keluaran 12, yaitu tanggal 14 Nisan. Jadi mereka harus menyembelih domba-domba itu begitu jam 3, begitu kan? Disembelih itu jam 3, darahnya dikumpul, kemudian malamnya mereka makan yang namanya Pesak Seder gitu ya. Pada malam itu mereka makan Paskah begitu. Begitu. Jadi domba itu sudah dibunuh tanggal 14, tapi saat mereka makan Paskah itu sudah jatuh di tanggal 15. Nah, berarti persiapan Paskah di sini yang disebutkan oleh Yohanes ini, Yesus disalib dan mati pada hari persiapan Paskah menunjuk kepada hari sebelum Paskah. Hari Paskah itu kapan? Ya tanggal 15 tadi. Mungkin Anda bingung, loh tadi Pak Wanda bilang tanggal 14. Betul lah, ini saya bilang. Disinilah konsep ini harus dipahami di antara dua malam begitu ya. Satu malam tapi dua hari di antara. Tadi saya bilang kan bahwa tanggal 14 domba itu harus dibunuh dan kemudian menjelang tanggal 15. Pas jam 6 itu sudah berubah tanggal 15, maka mereka makan Paskah. Paskahnya disebut dengan 15 Nisan. Berarti dari sini sekali lagi saya mau tunjukkan teori ini. Kita sudah bisa melihat kejelasan teori ini bahwa yang tepat itu memang Yesus mati pada 14 Nisan, hari Rabu 14 Nisan. Mengapa? Karena Kamis 15 Nisan ini bukan hari persiapan, tapi sudah memasuki Sabat. Anda tanya, loh Pak Wanda kok Sabatnya Kamis? Bukankah Sabat Sabtu? Betul sekali, Sabat itu ada macam-macam di Israel, begitu. Menurut ketentuan Torah, untuk hari-hari tertentu, Tuhan katakan engkau harus beristirahat. Karena Sabat itu artinya istirahat atau berhenti. Nah, hari Kamis ini adalah hari yang disebut dengan Paskah, satu. Yang kedua adalah hari pertama perayaan roti tidak beragi. Makanya ini merupakan hari Sabat, bukan hari persiapan. Nah, kesalahan penghitungan hari selama ini yang dilakukan, yang kita lakukan, kita berpikir Yesus meninggal pada hari Jumat karena dikatakan hari persiapan, karena besoknya sudah mau masuk Sabtu. Sebenarnya mereka merayakan yang disebut dengan Pesak 14 atau 15 Nisan di sini.
Jadi anak domba disembelih dulu pada tanggal 14 Nisan jam 3, kemudian darahnya dikumpul sampai jam 6 itu stop, tidak ada kegiatan, mereka harus makan Paskah. Nah, ketika itulah dikatakan, lihat di sini, saya mau tunjukkan beberapa poin kunci di sini pada saat sebelum yang tadi dulu. Jadi persiapan Paskah. Nah, Yohanes 19 ayat 31 mengatakan Yesus disalib dan mati pada hari persiapan Sabat itu. Jadi sebenarnya tidak ada hal yang bertentangan antara Yohanes 19 dan Yohanes 14. Persiapan Paskah itu menunjuk tadi kepada hari Rabu sebelum hari berganti menjadi hari Kamis, dan hari persiapan Sabat. Sabat yang dimaksud apa? Ya Sabat Kamis tadi, yaitu Sabat Pesak namanya. Begitu, mereka nanti akan berhenti sama sekali. Nah, kita sudah lihat di sini dikatakan Yohanes 19 ayat 31 bilang, hari persiapan itu semua mayat itu harus diturunkan. Karena hari Sabat nanti tidak ada orang yang bekerja. Kalau mayat itu dibiarkan tergantung, maka akan membusuk di atas. Begitu. Jadi sebelum hari berganti menjadi Sabat, harus cepat-cepat diturunkan. Maka hari persiapan yang Yohanes maksud itu adalah Rabu 14 Nisan. Nanti kalau engkau menghitung, akan tepat itu penghitungan nubuatan berdasarkan Matius 12 ayat 40 yang Yesus bilang bahwa dia akan ada di rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Nah, saudara, sekarang kita lihat di sini lagi ya. Saya akan tunjukkan. Jadi teori Jumat Agung itu sulit dibuktikan. Mengapa? Karena teori tersebut akan berbentrokan dengan yang disebut dengan baik, ada yang tanya, nanti saya jawab. Itu hari pertama minggu, betul itu. Saya tunjukkan dulu. Selamat malam Pak Pendeta, bagaimana dengan kebangkitan pada Matius 28, hari pertama minggu itu? Betul. Itu betul, tidak ada sebenarnya tidak ada sebenarnya kontroversi mengenai hari kebangkitan. Hari kebangkitan hari Minggu itu sebenarnya di orang Yahudi itu sudah terjadi pada hari Sabtu jam 6. Begitu, bisa mengerti Pak Ulpa ya. Tadi saya bilang konteksnya adalah atau kuncinya memahami cara bergantinya hari di orang Yahudi itu ya. Jadi sunset to sunset. Jadi ketika memasuki Sabtu malam jam 6 itu sudah menjadi hari Minggu, hari pertama. Begitu, sudah tidak Sabat. Begitu, cara melihatnya apa? Coba perhatikan orang Advent itu. Orang Advent ada yang namanya buka Sabat. Mereka buka Sabat itu ya sama, karena mereka meniru orang Yahudi, ya mereka buka Sabatnya itu, mereka buka Sabat pada hari Jumat malam itu, jam 6, begitu. Nanti besoknya itu, hari Sabtu malam itu sudah tutup Sabatnya. Begitu. Jadi tidak sampai hari Minggu kan? Tidak sampai hari Minggu. Tapi itu sudah disebut hari Minggu. Begitu. Begitu ya Pak Ulpa ya. Mudah-mudahan bisa paham hal ini. Kemudian di sini saya mau tunjukkan di sini Matius 26 ayat 5. Katakanlah. Matius 26 ayat 5. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ya, bisa dicatat ayat ini dan dicek. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ingin membunuh Yesus sebelum perayaan Paskah
dan perayaan roti tidak beragi yang jatuh pada hari Kamis. Begitu. Tapi memang nubuatan Alkitab itu harus terjadi. Begitu. Anak domba ini harus disembeli. Dalam kasus Yesus harus dibunuh pada tanggal 14 Nisan. Tadi saya sudah tunjukkan. Jadi konteksnya di situ 14 Nisan harus digenapi. Mengapa? Karena yaitu nubuatan Alkitab. Kita nggak bisa geser tanggal 15, nggak bisa. 15-nya sudah paskanya begitu. Masalahnya karena Yesus itu adalah domba Paskah itu sendiri. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Misalnya, nah, Yohanes 18 saya tunjukkan ya. Yohanes 18 ayat 28. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri sebab mereka hendak makan Paskah, ya kan? Ini sorenya ini akan Paskah. Begitu. Jadi Yesus saat disalibkan itu, saya katakan tadi 14 Nisan. 14 Nisan. Mengapa? Karena dia ini the ultimate sacrifice begitu. Yang menjadi korban utama. Jadi disembeli dulu. Jam 3 kan dia mati kan. Dia disalib kemudian matinya jam 3. Kemudian di antara 3 sampai jam 6 itu di Israel itu terjadi pengumpulan darah dari semua rumah tangga yang ada. Begitu. Kemudian mereka membawa darah tersebut kepada imam-imam di bait Allah. Sebelum jam 6. Begitu, karena jam 6 nanti sudah berganti ke tanggal 15 Nisan, yaitu Paskah. Lihat di sini, mereka tidak masuk ke gedung pengadilan. Ini membuktikan juga. Satu, Yohanes 18 ayat 28, ini argumen lagi dari Yohanes. Dia membuktikan bahwa hari itu mereka tidak memasuki pengadilan. Karena apa? Karena mereka hendak makan Paskah. Ya kan? Jadi Yesus memang hari Rabu itu berada di pengadilan, tapi orang Yahudi mereka hold back, mereka tidak masuk ke dalam pengadilan karena saat itu mereka sedang persiapan. Nah, ini memang konteksnya ini sama seperti konteks yang konteks yang yang dikatakan oleh Yohanes tadi. Nah, lihat di sini. Lihat di sini. Lihat. Jadi saat Yesus, misalnya katakanlah di dalam Yohanes 19 ayat 42 kita baca. Karena hari itu, hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur tidak jauh letaknya. Maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Jadi Yesus pas meninggal itu, jam 3 kan dia meninggal. Lalu mereka cepat-cepat minta mayatnya. Mengapa? Nanti sudah mau masuk Paskah nanti. Paskah ini tanggal 15 nanti. Ini nanti akan sabat. Sabat selama Kamis itu tidak boleh bekerja. Ini makanya murid-murid cepat meminta nih. Karena pada hari persiapan itu, mayat-mayat itu menjelang tanggal 15 Nisan harus cepat diturunkan. Kalau tidak diturunkan, maka apa? Maka tidak ada orang yang akan menurunkan sama sekali. Tertunda itu nanti sampai hari Jumat. Hari Jumat sudah persiapan lagi untuk apa? Untuk sabat yang mingguan begitu. Nah, sekarang kan lihat. Jadi, nah ini saya tunjukkan tanggal 14 Nisan anak domba harus disembeli dan darahnya dikumpulkan mulai jam 3 sampai jam 6 di seluruh Yerusalem. Nah, hari Rabu 14 Nisan malam ya, Rabu malam, lihat ya, berarti Selasa jatuhnya. Yesus dan murid-murid makan perjamuan terakhir. Namanya Seuda Mafseket. Kenapa? Karena Yesus tidak akan keburu atau tidak akan sampai hidupnya saat itu di apa?
Paskah, begitu. Jadi dia mengambil perjamuan terakhir sebelum Paskah. Lihat Lukas 11 ayat 15 sampai 16. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Ya kan? Jadi apa yang dituliskan oleh Alkitab itu semuanya pas gitu kan. Saya lihat, oh pas sekali ini. Jadi Yesus karena dia sendiri itu adalah anak domba Paskah. Ini 1 Korintus 5 ayat 7. Begitu. Sudah dikatakan, makanya dia tidak lagi menunggu sampai Paskah itu. Dan dia harus meninggal pada tanggal 14 itu. Yaitu sebenarnya 14 itu sebenarnya dinamakan Paskah karena sudah beralih ke tanggal 15. Tapi banyak orang yang terkacaukan di situ, tidak bisa menghitung itu dengan tepat. Karena apa? Karena pergantian hari tersebut. Nah, saya bacakan ya di beberapa konteks ini dari tulisan saya ya. Pada hari itu Rabu 14 Nisan di Bait Allah Yerusalem begitu penuh dengan orang-orang yang datang untuk merayakan Paskah 15 Nisan. Para imam juga sudah berada di Bait Allah untuk melaksanakan prosesi perayaan Paskah. Syarat merayakan Paskah, orang tersebut tidak boleh najis. Orang tersebut harus membawa domba Paskah untuk disembelih. Karena ada begitu banyak orang, maka persembahan korban petang harus dilakukan lebih awal. Korban petang harus dilakukan sampai batas waktu jam 6 sore, iya kan? Kenapa? Karena sudah mau berganti ini. Jam 6 sore ini adalah jam di mana hari berganti dari hari Rabu ke ke hari Kamis. Nah, karena hari sesudah itu Kamis, Paskah berlangsung, tidak ada lagi persembahan korban. Karena banyak orang, maka lebih awal mereka lakukan itu, begitu. Nah, Paskah 15 Nisan juga adalah menandai hari pertama, hari raya roti tidak beragi. Jadi berarti konsekuensinya apa? Korban bakaran harian, korban petang disembeli 8.30 AM yang sebenarnya jam 9 digeser begitu. Korban bakaran harian pada jam 9. Malam sebelum Pesak korban disembeli jam 7.30. Malam sebelum Pesak korban dipersembahkan jam 8.30. Maka Passover lamb, Paskah lamb disembeli jam 9. Jadi sudah terjadi penyembelihan sejak jam 9 itu. Begitu mereka sudah potong, kemudian darah dibawa. Domba Paskah disembeli, darah dibawa ke mezbah persembahan yang panjang. Imam berdiri berjajar memegang cawan emas dan cawan perak siap untuk darah domba Paskah. Imam menerima darah lalu meneruskan cawan berisi darah sampai kepada imam terdekat di altar yang bertugas menyiram darah ke mezbah persembahan. Beberapa hal terjadi. Anak domba Paskah disembeli, orang Lewi di Bait Allah menyanyikan Mazmur 113 sampai 118. Peristiwanya seperti ini. Pada jam 3 sore tepat, shofar atau sangkakala ditiup dengan bunyi yang panjang, memberi tanda kepada orang Lewi untuk mulai menyanyikan Mazmur 113 sampai 118. Maka pintu gerbang dalam Bait Allah dibuka dan kelompok pertama orang Israel yang membawa domba Paskah tiba. Saat itu halaman Bait Allah yang bersih tanpa noda mulai dipenuhi dengan noda darah. Mezbah penuh dengan darah karena cawan demi cawan yang berisi darah domba Paskah disiramkan ke mezbah korban bakaran. Domba Paskah yang mati digantung, kakinya dibuka menyerupai orang yang disalib karena domba Paskah itu harus dikuliti lalu dibakar. Orang Lewi terus menyanyikan Mazmur 113 sampai 118 bersama dengan para pesiara. Ini yang saya sudah bilang ini para pesiara, orang-orang yang dari mana-mana harus datang ke Yerusalem karena ini adalah perintah Torah untuk merayakan Paskah di Yerusalem. Atau orang yang datang ke Bait Allah untuk merayakan Paskah di Yerusalem saat Paskah dipenuhi oleh orang dari seluruh dunia. Tepat pada jam 3 itu juga Alkitab memberitahu bahwa Yesus mati bersamaan dengan domba Paskah disembeli di Bait
Allah. Nah sekarang coba buka Matius 26 ayat 17 sampai 20. Nah ini saya ingin memberikan PR kepada saudara yang mengikuti. Coba selidiki ini, selidiki di sini dan lihat apa bagian ini, mengapa ayat Alkitab berkata seperti ini. Lalu kita harus mencocokkannya. Matius 26 17 sampai 20. Bagi saudara yang mengikuti, coba sedikit-sedikit coba cari. Dikatakan hari pertama hari raya roti tidak beragi. Nah, ini Matius membicarakan bahwa hari pertama hari raya roti tidak beragi, kok Yesus masih hidup? Ini ada pertanyaan nih besar nih. Padahal tadi saya sudah bilang kan bahwa Yesus sebenarnya sudah meninggal pada tanggal 14. Tapi ini kok bilang hari pertama hari raya roti tidak beragi, masih murid-muridnya datang kepada Yesus. Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Tadi perjamuan Paskah saya sudah singgung. Kemudian jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan sebagainya dan sebagainya. Lalu setelah malam Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Ini PR bagi saudara. Begitu ya. Bagaimana? Bisa nggak diselesaikan kasus ini? Saya sudah ada jawabannya. Nanti kalau yang ikut kelas saya beritahu bagaimana cara mengharmoniskan ayat Alkitab di Matius 26 ini. Sedangkan saya tadi berkata bahwa Yesus sudah meninggal pada hari Rabu tanggal 14. Kok Matius masih ngomong bahwa hari pertama roti tidak beragi? Berarti kan tanggal 15 ini di sini. Berarti Yesus masih hidup dong. Bagaimana cara menafsirkan ayat ini? Begini. Ayat ini sebenarnya tidak bertentangan. Anda hanya perlu teliti mencarinya. Tapi saya berikan dulu PR kepada para pendengar. Dan Anda yang menyaksikan malam ini, yang teliti menyaksikan, coba saya berikan dulu bagi Anda pekerjaan rumah. Bagaimana? Apakah bisa? Dari Matius 28 ayat 17. Kenapa kok di sini hari raya roti tidak beragi, Yesus masih hidup? Tanggal 15. Nah, kemungkinan besar ini konteks ini dipakai oleh orang-orang yang percaya Yesus mati pada hari Jumat ini. Itu. Tapi ayat ini ada dia punya jawaban. Saya sudah teliti, ayat ini tidak bertentangan. Anda hanya perlu mencarinya. Tapi bagaimana mencarinya? Silakan yang punya jawaban tolong berikan kepada saya di kelas ataupun di sini juga bisa kalau Anda tiba-tiba punya jawabannya. Baik. Saya sebelum kita tutup, saya putarkan dulu satu pujian kepada kita. Pujian yang berkaitan dengan kedahsyatan Yesus yang selalu kita sembah dan kita puja.
Ya, betul sekali dari Ibu Kristen mengatakan PR-nya mengharmoniskan ayat Matius 26, 17-20, khususnya ayat 17 ya. Ini ayat akan bikin pusing Anda kalau Anda tidak mengerti dengan jelas ayat ini. Atau mungkin malam hari ini ada banyak orang yang masih bingung karena untuk memahami nubuat memang ada kunci-kunci tertentu yang engkau harus mengerti. Pertama, mengerti latar belakang apa itu nubuatan yang Tuhan berikan kepada orang Israel dan bagaimana memahami Bible Times. Tadi kan saya sudah tunjukkan bagaimana cara menghitung hari, bagaimana menghitung bulan di dalam apa itu kehidupan orang Yahudi. Kalau nggak akan ketemu. Kita harus menggunakan pola pikir orang Yahudi. Perjanjian lama itu gampang dipahami apabila konteks-konteks yang saya tunjukkan kepada saudara, saudara mengerti. Begitu. Tapi kalau enggak, Alkitab akan tertutup bagimu, engkau hanya membaca saja seperti biasa ya. Betul sekali Pak Ulpa, Matius 26 ayat 17. Coba diharmoniskan seperti tadi saya bilang bahwa Yesus sebenarnya meninggal pada 14 Nisan. Tapi ini kok dikatakan hari pertama hari raya roti tidak beragi ya. Ingat, orang Yahudi punya 3 hari raya. Sekali lagi yang pertama Pesak ya. Paskah itu bukan untuk orang Kristen, bukan, itu untuk orang Yahudi. Kemudian yang kedua itu adalah perayaan yang namanya, jadi Pesak dan apa itu hari raya roti tidak beragi itu dijadikan satu karena tadi kan mereka berada di satu hari, itu satu malam tetapi di antara 2 hari. Kemudian perayaan kedua adalah perayaan Pentakosta, perayaan hari ke-50, yaitu hari tuaian awal gitu ya. Saya koreksi yang tadi kalau saudara dengar mungkin ada yang tidak jelas pada awalnya. Jadi yang pertama adalah merayakan Pesak sekaligus merayakan roti tidak beragi 7 hari, lalu kemudian merayakan hari raya Feast of the Weeks. Dari situ mereka harus menghitung Omer selama 50 hari. Nah, itu hari di mana Roh Kudus turun yang saya bilang sudah terjadi semuanya. Lalu perayaan yang ketiga adalah Sukot. Nah, kita sedang menunggu Sukot ini. Sudah dekat sekali kedatangan Yesus, yaitu tuaian akhir. Sukot itu kapan? Sukot itu terjadi pada bulan Tisri, yaitu tanggal 15 Tisri. Begitu ya. Nah, kita sudah kemarin saya sudah bukakan tentang 1 Tisri, yaitu hari yang disebut dengan Rosh Hashanah, kemudian masuk pada Yom Kippur, hari pendamaian tanggal 10, kemudian tanggal 15 itu 15 Tisri adalah Sukot. Semuanya sudah lewat kemarin itu ya. Nah, kita akan menantikan ini saat kedatangan Kristus yang kedua kali, yaitu menantikan Sukot. Saya Wanda Dumais dari Sydney untuk Eleos Theological School dan Bible Independent Church. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua Anda yang sudah menyaksikan program ini. Apabila Anda ingin berinteraksi, silakan gunakan WhatsApp number yang sudah saya tuliskan, atau juga Anda bisa menulis di Messenger, Anda bisa menulis juga di kolom komentar ini apabila Anda ingin bertanya, apabila Anda mempunyai teori-teori yang Anda anggap Anda percaya, mempunyai dukungan-dukungan Alkitab yang lebih kuat, silakan kita bisa mendiskusikannya ya dan melihat teori mana. Tapi saya sudah bukakan
kelihatan teori-teori yang lain tidak kuat dia punya argumentasi. Saya mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.